target jamaah waktu itu kan ibu-ibu nggih. Sedangkan saya masih kecil, masih sekolah. Ya Allah, ya napa niki akhirnya wis bismillah lah. Kula niate mau ngeten. Wis sami nawa atokna kali ayah anak-anak muda yang berdakwah nggih. Cuman memang ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang memang masih pendakwah itu harusnya sudah berumur, sudah matang. Memang benar, memang sudah matang, sudah berumur, sudah berpengalaman istilahnya. Cuman kita harus melek bahwa anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter loh. Pinter-pinter anak muda sekarang. Semua yang menonton hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ataupun yang seumuran kali kula, jangan lupa selalu berusaha menjadi orang baik. Kalau memang kita nggak bisa dan tidak punya kemampuan untuk terlalu nge-push diri kita di dunia dakwah atau menjadi orang yang wow, minimal kita jadi orang baik. Ciri-ciri orang baik niku mboten ngamukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang muda dan berkarya. Karena katanya kan masa depan bangsa itu berada di tangan pemuda. Nah, beliau ini adalah seorang perempuan masih muda tapi menggeluti dunia yang tidak biasanya digeluti oleh anak-anak muda. Nah, beliau adalah Ning Umi Laila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ning Umi Laila ini adalah seorang daiyah mubalighah di usianya yang sangat muda bagi saya. Karena biasanya identiknya pendakwah itu kan identiknya adalah orang-orang yang sudah berusia, ngoten kan nggih. Orang-orang yang sudah ya berusia gitu, yang kira-kira kalau perempuan itu katanya kan sudah baunya bau minyak kayu putih. Tapi enggak, kalau sekarang itu kayaknya semuanya parfuman. Wah, iki diprotes dong kayak gitu. Tapi beliau ini masih sangat muda. Suaranya juga enak sekali, beliau dakwahnya juga enak, saya pernah lihat di TikToknya. Karena beliau ini juga aktif di sosial medianya. Dan banyak dan jarang sekali orang-orang pendakwah, maksudnya yang dari kalangan kita yang aktif di media sosial, terutama di TikTok, Instagram dan sebagainya. Beliau ini aktif sekali, berbagi ilmunya, juga berbagi suaranya yang sangat merdu. Kalau sholawatan, kiroah, Neng, matur nuwun sanget. Sudah menyempatkan hadir di Rumah Cerita. Alhamdulillah, saya juga seneng ketemu jenengan, ketemu. Iki basa-basi kok. Neng, mau cerita apa, Neng? Mau cerita apa? Ayo kita cerita nabi-nabi. Apa sih? Saya tuh suka sekali pada suatu hari saya tuh lagi buka TikTok. Terus ada videonya jenengan. Iki sopo gitu kan ya. Ternyata saya kepoin. Wah, ternyata ini menarik ini. Ternyata saya kayak yang kurang main. Karena saya baru di sosial media itu. Dan ketemu sama jenengan. Sekarang jadwalnya sibuk sekali kan ya? Alhamdulillah, karena mungkin Maulid Nabi juga ya. Jadi agak menguras tenaga. Kayaknya kalau event itu terus nih. Nabi, terus nikahan kan, bulan nikah, sebelumnya terus kan. Alhamdulillah, tapi ya insya Allah manfaat lah, senang juga kan bisa manfaat. Transferan banyak ini. Itu rahasia itu. Iya, rahasia. Yang penting manfaat. Neng, jenengan masih muda. Mulai umur berapa jenengan mulai untuk menjadi mubalighah itu? Jadi dulu itu awalnya, ini ceritanya agak panjang ya, nggak apa-apa. Betul apa seneng gue lah. Jadi dulu itu awalnya malah ibu yang mubalighah pertama kali. Yang pertama kali mubalighah itu ibu, yang mendorong dari belakang itu ayah. Terus akhirnya ada suatu acara yang pengennya itu berdua, ayah saya sama ibu. Nah, ayah akhirnya terjadilah duet tausiah waktu itu. Duet tausiah ayah dan ibu. Terus orang-orang juga seneng pas waktu alhamdulillah pas rame-ramenya ibu saya jatuh sakit. Jatuh sakit waktu itu, sakit stroke saya pas masih kelas 2 SMP.
sakit stroke nggih sampai sekarang alhamdulillah nggih sudah lumayan, sudah sehat. Ibu sakit akhirnya ayah sendirian. Nah, akhirnya ayah sendirian, disitulah orang-orang jamaah itu kapan anaknya gitu. Jadi awalnya itu bisa dibilang terpaksa nggih. Terpaksa. Nggih, bisa dibilang terpaksa. Terus memang dari kecil itu kalau ayah ibunya mubalik itu memang kayak ada beban gini. Ya Allah, masa aku meneh yo ngoten ya Allah kan gitu. Terus pernah bilang ke ayah, "Ya, aku enggak harus jadi mubalik kan?" ngoten. "Oh, enggak, wis terserah sampean." Iya, tuntutan dari orang sekitar nggih. Terus habis itu akhirnya diajaklah sama ayah, sering pengajian, sering ikut. Akhirnya pada suatu ketika ayah itu juga sakit. "Mbak, pun sampean berangkat toh, Mbak?" "Saya yang disuruh berangkat." "Ya Allah ya, aku lo ngomong nopo ya." Kelas berapa nih? Kelas 3 SMA kalau enggak salah. Kelas 3 SMA. "Ya Allah ya, aku lo ngomong nopo." Sedangkan target jamaah waktu itu kan ibu-ibu nggih. Sedangkan saya masih kecil, masih sekolah. Ya Allah, ya nopo niki. Akhirnya wis bismillah lah. Kulo niate mau ngeten. Wis samina wa atona kali ayah. Dikangen bidal wis pokoke bidal. Akhirnya berangkatlah di sana. Pas waktu di acara ternyata pas kulo ngomong jamaah itu seneng. Jamaah itu seneng, akhirnya diajak akhirnya jadilah duet tausiah ayah dan anak waktu itu. Nggih, awalnya suami istri tapi akhirnya jadi ayah dan anak. Kan berbeda dari yang lain. Nggih. Terus akhirnya jadi duet tausiah, orang-orang seneng. Di situ saya masih ada titik kayak malu. Ya Allah, kok aku gini, kok passionku di sini, aku malu kalau harus nopo nggih ngandani tiyang ngoten lho. Sedangkan nggih kula sendiri juga merasa belum mumpuni, ilmu agamanya masih kurang nggih ngoten. Akhirnya nggih niku duet tausiah kali ayah. Awalnya terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Akhirnya alhamdulillah. Maksudnya sudah enjoy. Enjoy. Malahan dulu itu sampai saya masih kuliah, itu saya masih malu kalau bilang saya itu pendakwah, saya itu mubaligho, itu masih malu. Malah justru saya branding di sosial medianya itu malah munsyidah. Jadi anak-anak muda yang waktu itu kenal saya itu taunya saya seorang munsyidah. Saya salah satu talent di channel akun YouTube Banjari yang digandrungi anak-anak muda waktu itu kan nggih. Jadi anak-anak taunya kalau munsyidah. Terus brandingnya itu, soalnya saya malu. Lah ternyata barusan ini katanya banyak beredar video-video kulo ceramah di TikTok. Iya, nah saya tahunya kan dari situ. Ternyata banyak di TikTok. Terus kulo ngeten, oh ternyata anak-anak muda juga seneng ya kayak gini. Tak kira itu nggak suka gitu loh. Oh akhirnya triknya yang dirubah. Setelah ayah kali kulo duet tausiah, terus habis itu ayah meninggal. Di situ ada titik kayak ya Allah gak bisa ya aku lanjut sendirian gak bisa. Ternyata kok banyak orang wis ayo gak apa-apa bisa. Akhirnya itulah sendirian sampai sekarang. Semoga cepat dapat partner nggih. Ini buka lowongan juga apa sudah ada gitu. Kayaknya sudah ada ini kayaknya. Tapi nih ngomong-ngomong, kan dari seusia itu, berarti kan apakah Neng Umi ini sudah dari kecil itu dididik untuk menjadi mubaligho? Artinya sudah dilatih? Jujur enggak. Malah waktu SMP itu kulo sempat overthinking. Ya Allah saya besar jadi apa ya? Gitu. Saya enggak tahu, enggak ada pandangan ke mubaligho sama sekali. Yaitu saya tanya ke ayah, ya saya enggak harus jadi mubaligho karena memang saya enggak suka awalnya, enggak suka, enggak ada pandangan ke sana gitu loh. Ya udah saya besok malah pengennya. Pokoknya besok cita-citanya pengen punya pesantren, ngajar gitu, cuman enggak ada ngomong apalagi ke masyarakat, ke ibu-ibu itu enggak ada. Cuman memang mungkin karena sering ikut ayah nggih, akhirnya ngelihat ayah, oh gini caranya ngomong tuh gini gitu. Akhirnya tahu. Jadi enggak dituntut gitu mboten. Berarti pertama kali nyoba itu benar-benar pertama atau sebelumnya sudah pernah? Pertama kali muncul.
Sebenarnya pas SMP itu saya kerasa kalau ada bakat di situ, ada passion di situ tuh kerasa. Waktu kan kalau di pondok itu ada kegiatan mau idoh gitu-gitu. Saya tuh kerasa kok kayak ada bibit-bibit tapi sengaja dipendem. Biasanya gitu nih. Saya kayak maunya mau denial. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Yes, memang sengaja dipendem. Terus akhirnya ada bakat di situ. Pas keluar pesantren ternyata dipaksa di situ, akhirnya seneng. Tapi sampai sekarang saya enjoy ngelakuinnya, seneng. Oh, passion saya di sini gitu. Jadi seneng aja. Tapi saya mau tahu dulu nih Neng sebelumnya. Ini tadi kayaknya ini harusnya di awal. Oh, enggak. Neng Mila, Neng Umi kok Neng Mila. Neng Umi ini tumbuh dan dibesarkan di mana? Sekolahnya di mana? Sekarang apa? Lagi menempuh pendidikan apa? Aktivitasnya apa? Nggih. Jadi kulo lahir di Surabaya. Asli wong Surabaya. Makanya kalau ngomong kadang ada bahasa kulo niku asli Surabaya Kenjeran, orang pantai. Jadi kalau ngomong itu agak kasar kalau halus deh. Halus. Jadi asli Surabaya. Cuman kulo dari kecil mondok. Kecil mondok SD. Sebelum SD itu apa? TK. RA itu mondok di Mambaul Hisan Sidayu, pondok anak-anak kecil-kecil gitu. Terus habis itu SMP kulo di Mambaul Solihin Suci Manyar Gresik. Setelah lulus SMP, SMA kulo di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo di Simo, di Surabaya sendiri. Kenapa kok milih di Surabaya sendiri? Karena pas SMA saya udah terjun ikut ayah dakwah. Jadi cari pondok yang memang di Surabaya sendiri dan bisa sering ketemu ayah. Modus bisa bedal kan. Jadi sekarang masih kuliah, alhamdulillah semester 7, skripsian skripsi. Semoga segera selesai. Itu ujian terakhir itu. Ya Allah. Kerasa nopo malih pengajian, skripsi. Terus di rumah juga kan ada adik, ada ibu yang sakit, jadi agak ya Allah, semangat gini ya. Tapi luar biasa sekali loh, maksudnya seusia ini. Saya tuh lihat yang di TikTok itu audiensnya ibu-ibu, bapak-bapak, bisa enjoy, bahasanya juga bisa enak gitu loh nih. Maksudnya ngomong sama ibu itu bisa enak. Gayanya itu tetap anak muda tapi yang isinya itu dapat, ngoten loh. Alhamdulillah. Dulu itu saya pas awal dakwah malahan pakai bahasa Jawa kromo. Kula panjenengan ngoten niku. Saya angkat tangan nih. Masya Allah panjenenganipun ngoten nggih. Cuman ternyata kurang komunikatif sama orang-orang Surabaya. Ternyata banyak yang ndak bisa boso. Kalau kata mboten saged boso. Ini contohnya. Ndak bisa boso. Oh alah ndak bisa boso. Akhirnya saya pakai bahasa Jawa yang memang bahasa Surabayaan. Niku tergantung, kalau misalnya saya acara di Jawa Tengah mungkin agak boso. Kalau di Surabaya memang agak kasar. Bahasa Surabayaan mawon ben akrab ngoten. Biar enak juga biar enak juga. Terus kan jenengan kan sebagai pendakwah muda yang aktif juga di sosial media, dan yang kehidupan sosial media itu ya seperti itu. Ada yang haters, ada lovers kan ya. Selama ini yang terberat nopo sih selama menjadi mubalighah, apalagi mubalighah yang aktif di sosial media. Kalau titik terberat niku biasanya merasa sendiri. Merasa sendiri. Endi kancane ya. Merasa sendiri, terus habis itu kan memang apalagi di umur segini itu masih mentah ya, kalau istilahnya masih mentah. Kalau ngomong itu kalau orang ngomong itu kayak gini, sik cilik kok ngomongi wong gede kan gitu. Tapi pas waktu itu sempat ada obrolan kula sama ayah, yang kata ayah itu ndak apa-apa, orang itu lebih mendengarkan, lebih tertarik, ada interest gitu loh ke saya. Kalau yang ceramah bapak-bapak itu ya mungkin ada ketertarikan, cuman lah wis ceramah wis assalamualaikum ngoten. Dulu awalnya malah ceramahnya kula niku serius
serius, yang benar-benar serius. Kalau dari pesantren yang itu hadis dikemukakan begini. Ternyata kasarannya apa nggih? Kula niku ditinggal mantuk siji kula ditinggal mantuk. Lah, terberatnya ada omongan yang gini. Niku jenengan niku ceramah napa lawak? Ngoten. Ceramah napa ngelawak? Ngoten. Padahal humor itu adalah bagian dari retorika dakwah. Kula niku ternyata baru tahu pas masuk kuliah, ada mata kuliah namanya ilmu dakwah. Di situ ada retorika. Oh, ternyata humor itu enggak apa-apa dimasukkan, karena orang itu jadi pas mendengarkan dakwah kesannya kayak ya seneng, enggak bosen gitu. Enggak ngantuk. Iya, enggak ngantuk. Jadi kalau dari haters itu kadang ya Allah, kula mboten niat napa-napa, cuma niat kepengin wong seneng, ngelegakno. Napa nggih paham ya ngelegakno. Apa ya, bikin orang seneng, denger ceramah saya juga seneng, dapat ilmunya, bahagianya gitu. Nggih, mungkin komentar-komentar yang kayak gitu yang di titik terberat kadang ngerasa sendiri, ya Allah kalau kok enggak punya siapa-siapa, ini gimana gitu loh. Jodoh kapan datangnya. Berarti itu tantangan terberat selama ini. Kalau sejauh ini lebih banyak sukanya atau dukanya sih Neng sebagai mubalighah muda di usia yang masih belia lah? Kalau kula nggih banyak sukanya nggih. Soalnya melakukan hal yang disenangi, terus enjoy, dilakukannya juga dengan senang hati, ketemu orang banyak, silaturahim, kok kalau senang, jadi melakukannya dengan enjoy. Tuh. Tapi bagi Munsyah juga masih jalan ini? Alhamdulillah masih jalan. Sebenarnya brandingnya kan Munsyidah, brandingnya Munsyidah. Terus kebetulan ada kontrak sama YouTube juga, sama YouTube-nya orang jadi talent Banjari gitu. Kula juga seneng, jadi melakukan dakwah, terus nyanyi, niku kula nggih seneng. Jadi seneng aja, enjoy gitu. Lengkap gitu, cantik, masih muda, bisa ceramah, suaranya juga enak. Kayaknya banyak sekali nih yang iri, termasuk saya kayaknya. Saya beberapa tahun yang lalu kemana ya? Kayaknya seusia jenengan tuh saya masih apa ya? Masih nggak ngapa-ngapain. Sebagai mahasiswa. Kula juga enggak ngapa-ngapain sebenarnya. Tapi sekarang membagi waktunya sakit gini. Artinya kan kuliah kan juga ada tuntutan waktunya, belajarnya dan sebagainya. Sebenarnya time management kula niku kurang bagus. Jadi kurang bisa membagi karena posisinya kula sendirian. Stres itu gampang masuk nggih. Terus kondisi ibu sakit, adik masih kecil-kecil, time manajemennya buruk. Cuman saya berusaha sebisa mungkin. Oh, waktunya pengajian, pengaosan. Terus kadang kebetulan alhamdulillah Allah itu kasih, mungkin Allah pengen menghapus dosanya kula sama keluarga. Kebetulan kula niku punya asma, turunan dari ayah juga nggih. Jadi keluarga niku sakit semua. Nggih, alhamdulillah dikasih Allah mungkin buat penghapus dosa nggih, buat istirahat juga nggih. Nggih agak stres, cuman saya berusaha sebisa mungkin. Oh, ini waktunya kuliah, ngeten. Oh, pengajian, walaupun kadang kalang kabut. Nggih, tetap kalang kabut. Cuman ya itu tadi, kembali karena kita ngelakuinnya enjoy, seneng, jadi enggak kerasa gitu. Berarti apapun yang dilakukan dengan bahagia. Niku ngene. Nggih. Bahagia dulu pokoknya. Kalau bahagia niku nopo sih nih? Bahagia adalah kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa. Bersyukur dalam arti harus terus mengupgrade. Oh, kondisinya seperti ini. Kita dituntut untuk berusaha mengupgrade. Allah kalau di dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Jadi kita yang harus berusaha sendiri. Sama kayak halnya pengen kaya, pengen soge, ya harus berusaha, harus kerja. Enggak dungo tok ya Allah, kan enggak, harus berusaha bekerja. Sama kayak gini, saya biasanya mengilustrasikan seperti ini. Milih pundi,
gak ngapa-ngapain terus tiba-tiba punya anak, apa ngapa-ngapain dulu harus punya anak, terus punya anak. Harus ngapa-ngapain dulu, terus baru punya anak, gitu. Nah, kalau mau pengen berkembang ya harus ngapa-ngapain dulu. Pengen soge ya harus kerja dulu, harus usahanya dulu. Sempurnakan ikhtiar, kuatkan doa. Gini ku namanya bahagia, bersyukur atas keadaan. Bersyukur bukan berarti nggih meneng-meneng tok ngoten. Wis pokoke disyukuri. Syukuri uripe tapi ya meneng tok nggih. Saya banget itu. Jadi bersyukur itu ya bersyukur tapi sambil berusaha. Berarti kan tidak menutup kemungkinan gini untuk anak-anak muda itu menjadi mubalighah. Itu jalannya terbuka. Artinya orang-orang itu trustnya terhadap anak muda itu juga sudah meningkat berarti sekarang. Kenapa? Bagaimana? Jadi trustnya terhadap anak muda. Anak muda sebagai pendakwah kan, kalau tadi jenengan juga ada haters yang demikian. Kalau begitu kan masyarakat itu sebenarnya terbuka terhadap anak muda kan? Nggih. Masyarakat sudah terbuka dengan anak-anak muda yang berdakwah nggih. Cuman memang ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang memang masih pendakwah itu harusnya sudah berumur, sudah matang. Memang benar, nggih, memang sudah matang, sudah berumur, sudah berpengalaman istilahnya. Cuman kita harus melek bahwa anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter loh. Pinter-pinter anak muda sekarang. Dulu jenengan hatam Quran itu menunggu SMA, malah lulus SMA ada yang belum hatam Quran. Kalau sekarang anak-anak kecil sudah hatam Quran. Karena memang pendidikannya sudah beda, metode pembelajaran sudah berbeda. Dulu ilmu perkuliahan itu ya cuma ada di kuliah. Sekarang ilmu perkuliahan itu sudah ada di sekolah-sekolah loh. Kayak ilmu public speaking itu udah ada seminar-seminarnya. Jadi kita bebas mengupgrade diri sendiri. Jadi mau tidak mau kita nggih harus melek bahwa pendakwah sekarang itu pinter-pinter, muda-muda. Terus bukan lebih mengerti, cuman masih muda itu bisa lebih mantep lagi besok tuanya gitu loh. Juga ini mungkin nggak sih Ning, nopo karena sekarang pengaruh zaman juga, zamannya sudah seperti ini, sudah waktunya anak muda nih yang keluar. Sudah waktunya anak muda yang maju. Karena zamannya sudah berubah, otomatis yang harus orang-orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman. Enggak. Ngapunten, dulu itu ada pendakwah kiai besar waktu itu pernah ngisi acara sama kulo. Jadi pembicara pertama saya, yang pembicara kedua itu kiainya. Terus kulo ngomong seret, akhirnya pembicara kedua dipanggil. Terus kiainya bilang ngeten, ini kok pembicara pertama kok anak muda kok dikongkon ngandani wong-wong ngoten. Di situ keras saya nangis ya Don, ya Allah, ini kiai besar ngoten loh. Akhirnya saya ngomong ke ayah, ya nopo ya kok ngeten, nopo kula memang belum pantas. Ndak apa-apa Mbak, ini aja berpegang teguh sama sampaikanlah walau satu ayat. Sampean taunya cuma satu ayat tapi sampean bagikan. Ya udah itu kasihkan aja. Taunya cuma satu ayat. Memang gak harus pinter, tahunya cuma satu ayat tapi dibagikan. Yang penting jadi orang manfaat. Nyun sewu, jadi orang baik itu gampang. Jenengan diam tok, ya sudah dianggap baik. Oh, areke meneng kok apik. Tapi jadi orang yang manfaat yang susah. Jenengan ngomong begini, ini benarnya seperti ini, salahnya seperti ini. Pasti ada pro, kontra. Jadi orang yang manfaat yang susah. Kalau jadi orang baik, ya gampang tinggal diem, Dok. Betul. Jadi tatakannya di situ kan. Sempat bikin down. Apalagi sama kayak dulu itu kalau lagi down kayak gitu nggih. Ayah itu selalu mengilustrasikan kayak gini. Sampeyan tahu paman Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu waktu itu tokoh agama. Kenapa nggak terima Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Karena Nabi Muhammad siapa? Muhammad lo arek kapan? Baru anak muda, ya kayak gitu. Ilustrasinya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak, selama sampean masih di jalan kebaikan, ya wis lakukan. Gitu.
Berarti itu yang jadi pegangan ya. Nggih. Setiap down itu Nggih, yang setiap down. bisa ini. Nggih. Arek cilik loh, ngerti apa kan gitu. Ya, memang saya enggak ngerti apa-apa. Saya cuma taunya satu ayat saya bagikan gitu. Berarti sosok signifikan other bagi Neng Umi ini ayah. Ayah, iya. Ayah itu ya segalanya. Waktu down ayah. Waktu jatuh cinta ayah. Ayah itu kalau bilang kalau suka sama orang langsung ngomong ke ayah gitu. Berarti waktu ditinggal ayah itu Nggih, berat momen sekali, nggih, momen terberat. ya tidak ada yang bisa membayangkan, nggak ada yang mau dan nggak ada yang ingin, tapi apalagi dengan kedekatan jenengan dengan ayah yang seperti itu. Kemudian ini soalnya figurnya kula juga ayah. Figurnya saya itu ayah. Kayak sabarnya. Niki kula cerita sedikit tentang ayah. Monggo. Kan temanya bercerita. Nama juga rumah cerita. Rumah cerita. Jadi ayah kula niku sabarnya kelewatan. Ibu saya itu stroke. Jenengan kalau tahu ngadapin orang stroke itu memang butuh penuh kesabaran. Dia kembali ke sarafnya itu ada yang buntu. Jadi dia kembali ke masa kecil. Ingatannya hilang. Ibu kula niku kondisinya kayak gitu. Tapi ayah saya hampir nggak pernah nyentak, nggak pernah marah-marah. Kulo yang anaknya niku kadang niku kondisi ibu rewel niku kadang pengen marah, tapi inget ya Allah ayah lo gak pernah marah-marah gitu. Sama kulo mawon nggak pernah marah. Salahnya kulo mawon ayah nggak pernah marah. Mesti bilang Mbak jangan gitu gitu. Luar biasa kan. Ini berat ini buat calonnya yang Umi. Karena pasti nanti sosoknya yang dilihat adalah seperti ayah. Semoga segera diberi kesembuhan untuk ibu. Nggih, amin. Minta doanya juga. Nggih. Kembali lagi Neng. Waduh. Neng, kalau selama ini lebih banyak berdakwah di kalangan anak muda dengan audiensnya anak-anak muda atau audiensnya orang-orang yang sudah berusia? Kalau dulu seringnya malah ke ibu-ibu, ke orang yang sudah berumur, yang ke ibu-ibu yang notabene mereka itu orang awam. Kalau sekarang tantangannya saya itu sering ke anak muda. Kenapa? Karena video yang viral di TikTok itu. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda yang ternyata suka kan. Akhirnya sekarang saya sering ngisinya ke anak-anak muda. Malah justru ngomong di depan anak muda itu tantangannya lebih berat. Lebih berat ya? Nggih, lebih berat. Karena anak muda sekarang niku pinter-pinter. Kritis. Nggih, kritis. Jadi apa yang kita omongkan itu responnya beda kayak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kasarannya gini nggih. Kulo ngomong kalau ibu nggih Bu nggih kan ngoten. Kalau di anak muda nggih napa mboten? Mboten wong niku lho, karena mereka punya pendapatnya sendiri. Mereka punya pendapatnya sendiri, tapi enggak apa-apa. Niku seru, bagian dari keseruan dakwah nggih. Ada mikir ya, mikir. Saya pernah kayak gitu nih. Loh, tapi kan waduh, gitu. Pertama kali saya mau keluar terus ketemu sama yang gitu langsung cekek langsung cekek. Gini ngoten maksudnya nih. Jadi aduh ya Allah, makanya saya tuh aduh sudah saya menjauhi mik saja lah, saya gak mau deket-deket sama mik. Ya itu tadi saya bilang, jadi orang baik gampang, jadi orang manfaat yang susah kan, kita harus ngomong. Berarti lebih enak audiensnya ibu-ibu atau anak muda berarti? Kalau harus memilih? Kalau harus memilih lebih enak ibu-ibu ya. Lebih enak ibu-ibu, cuman kalau sama anak muda seru aja. Kalau sama ibu-ibu kan mereka notabene awam, jadi enak gitu loh. Kita tinggal ngajarin. Tapi kalau sama anak muda juga enak, kita bisa tukar pikiran akhirnya. Jadi kayak ngobrol sama teman. Benar. Kayak ngobrol. Kalau misalkan Neng, jenengan kalau misalkan undangan gitu Neng, itu jenengan itu khusus untuk mubalioh saja atau sepaket Neng ngoten? Sama ya juga di situ kalau di daerah saya itu ada paketan. Jadi sekalian sama kiroah, sekalian sama ini semua. Ada nggak sih pernah mendapat kayak gitu? Saya tuh jujur saya tuh kaget loh ada yang seperti itu paketan. Jadi sama kiroahnya, ceramahnya, sak doanya. Ini lucu nggih, baru terjadi. Iya, baru tahu nggih. Kemarin baru terjadi.
Jadi saya itu diundang sholawatan sama grup Banjari. Udahlah akhirnya gipun saya undangan sholawatan. Cuman kalau di Banjari saya itu kan suaranya ya biasa-biasa gitu loh, nggak seberapa enak. Masih banyak yang enak-enak. Jadi kalau misalnya ada undangan dakwah sama Banjari, saya milih yang dakwah karena memang di acara ini saya memang benar-benar ditunggu. Kalau yang sholawatan masih banyak vokal-vokal yang bagus, lebih bagus gitu loh. Akhirnya saya memilih yang dakwah ini tadi, dakwah. Nah pas sholawatan ini ternyata pas saya bilang saya nggak bisa ikut, ternyata di acara sholawatan ini itu sudah dibikin banner foto saya sendirian. Jadi orangnya itu pengennya saya datang sholawatan, terus kiroah, sama halul qiyam, terus sekalian ceramah. Paket hemat. Tapi ndak bilang ke saya. Lah, kula saya bilang, lah jenengan mboten sanjang, ndak ngomong kalau saya disuruh ceramah. Ngomongnya saya disuruh sholawatan. Ya banyak teman-teman kula yang banyak suaranya, yang suaranya enak banyak. Lah di sini saya sudah ditunggu. Gini ku akhirnya cekcok, tapi tak kadang sering orang itu minta niku mangke jenengan kiroah sak sholawatane, terus kali ceramahe kali doae mesti kok ndak MC-nya sekalian loh. itu paket hemat atau paket lengkap itu? Ndak, tapi ndak ada. Maksudnya saya ndak nerima satu acara kulo semuanya mboten. Ndak nerima. Jadi kalau saya ceramah pengen ada musiknya, nanti saya ada punya musik sendiri teman-teman saya gitu. Jadi mboten kulo. Sejauh ini kan pasti menemukan banyak orang, menemukan banyak kejadian. Hal yang paling berkesan selama menjadi mubalighah itu apa nih? Pernah mendapati sesuatu yang paling berkesan, paling lucu atau paling menyedihkan atau paling lah pokoknya. Saya itu sebenarnya kalau dakwah itu kan pengennya ngobrol aja, biasa-biasa aja sama orang-orang, itu biasa-biasa aja. Ternyata saya pernah dakwah di salah satu lokasi, ada audiennya, salah satu audien itu suweneng sama saya. Suweneng sama saya itu Masya Allah ya, minta foto, kadang ngirimi saya makanan, ngirimi parcel atau apapun gitu. Pokoknya suweneng, fanatik suweneng sama saya. Saya tuh gak tahu, ternyata orang yang senang sama saya ini agamanya Kristen, non-Islam. Saya kaget. Ya Allah, lah terus kenapa jenengan kok seneng sama saya gitu. Baru taunya itu pas sudah lama kenal. Terus katanya ya seneng, Islam itu mudah katanya. Islam itu mudah, gampang. Kalau disampaikan sama jenengan, Islam itu nggak ribet, mudah dipahami, mudah dilakoni gitu. Bahasanya orangnya kayak gitu. Terus kula nggak mau menjurus ke agama. Akhirnya dia gini, saya pengen masuk Islam, cuman keluarga saya semuanya Kristen gitu. Akhirnya dia masuk Islam diam-diam. Saya nemenin itu. Waktu itu saya sampai pergi ke Serang, Banten waktu itu. Rumahnya jadi di sana. Rumahnya di sana. Saya ngantar ke sana. Gak apa-apa, kita masuk Islam gitu loh. Kita masuk Islam diam-diam. Pas diam-diam, perasaan pas OTW ke sana itu nggak enak. Ya Allah, ya nopo niki. Akhirnya wes gini aja, ayo izin ke keluarga. Izinlah ke keluarga. Saya dimarahin. Saya diapakan ya waktu itu? Dimarahin. Kamu memaksa orang masuk Islam. Pokoknya gitu-gitu. Terus dia sudah bilang, ini kepengenannya saya sendiri, tapi tetap saya yang dimarahin karena di situ saya Islam sendiri. Terus yang bikin dia tertarik sama Islam kan saya. Terus akhirnya saya sampai nginep di sana 3 hari 4 harian. Nginep di sana, terus nginep di sana, terus akrab. Nggak tahu kenapa Allah membolak-balikan hati Akhirnya keluarganya setuju dia masuk Islam. Waktu itu dia masuk Islam. Terus ya wes gak apa-apa, sampean masuk Islam. Jadi di antara keluarganya dia sendirian yang Islam. Sampai sekarang silaturahim masih nyambung. Di Serang gini. Ya Allah, padahal aku melakukan dakwah ini ya buat
karena aku seneng, karena aku enjoy, ternyata sampai orang itu bisa masuk Islam ya, walaupun cuma satu tapi kalau seneng ngoten. Itu the power of dakwah nggak sih nih, maksudnya kita tuh nggak tahu dari omongan kita yang mana yang bisa mengetuk pintunya orang, dari omongan pintu siapa yang bisa kita ketuk, kita kan bener-bener nggak tahu. Kalau kita nggak ada niat apapun ya cuma menyampaikan, tapi luar biasa kan hasilnya kan. Dorongan selama ini jenengan untuk terus berdakwah nih nopo nih berarti nih yang terus jadi supportnya, bukan support apa ya, yang terus jadi dorongannya jenengan untuk terus melakukan dakwah mboten? Kula niki bisa dibilang sudah kelihatan passionnya di sini, sudah dikasih Allah keahliannya di sini. Jadi ayah tuh kalau bilang gini, kalian kalau punya passion, sudah tahu jagonya di situ, ya udah kembangkan, explore. Kalau bukan kamu yang explore, orang lain yang akan explore dan akan mengambil kesempatan kamu, gitu. Mumpung kamu sudah ada passion, ya sudah kembangkan, daripada nanti kesempatanmu diambil sama orang lain. Bagi anak-anak muda yang sedang denial dengan passionnya nih, kira-kira apa sih nih yang jenengan bisa sampaikan untuk kita mereka atau siapapun yang sebenarnya kita sudah tahu nih jalannya ini, di sini loh passion saya, tapi saya denial ataupun saya belum menemukan nih passion saya. Gimana sih cara kita untuk menemukan agar kita bisa menemukan passionnya di sini nih? Itulah kenapa ada yang namanya mencoba. Kalau kita nggak tahu passionnya di mana, coba aja semuanya. Kira-kira ini nggak cocok, ya udah coba yang lain. Mumpung masih muda, coba terus nanti gagal, coba lagi. Jadi kalau kita mau mencoba itu kan ada dua kemungkinan, ada gagal sama berhasil. Kalau gagal kita bisa berusaha lagi biar berhasil, gitu. Kalau kita nggak mencoba, ya kemungkinannya cuma satu, ya gagal. Jadi kita kalau nggak tahu passionnya di mana, coba aja semua. Begitu sudah menemukan, explore, push diri kita sekuat mungkin. Oh ini passionnya di sini. Mumpung aku dikasih Allah passion di sini, sempurnakan ikhtiar gimana caranya biar kita bisa semakin explore diri kita, value-nya naik. Nanti daripada kalau kita nggak explore kemampuan kita, kesempatan buat explore itu akan diambil oleh orang lain. Nih. Passion, explore, di push segini mungkin itu bisa, itu adalah kuncinya berarti. Itu adalah kuncinya. Ya Allah, luar biasa. Saya itu malu. Saya sudah lebih usianya lebih lah. Seumuran tapi lebih dikit. Tapi saya belum punya karya yang seperti jenengan, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang melalui jalan mubalighahnya, seperti itu. Sebenarnya saya juga enggak punya karya nggih. Karyanya saya cuma berusaha belajar untuk jadi manfaat mawon. Yang penting kan tidak hanya jadi kaum rebahan, Neng. Nggih. Kalau saya kan kaum rebahan nih. Mboten. Maunya rebahan aja kan gitu sekarang kan. Anak-anak muda sekarang. Berarti kira-kira kalau bagi anak-anak muda sekarang, kesempatan tadi kan kesempatan berdakwah, kesempatan mencoba berbagi bidang itu sangat terbuka, apalagi zamannya seperti sekarang ini. Terus jenengan tadi juga sudah bilang kalau orang-orang pun juga sudah mulai terbuka dengan mubalighah muda gitu. Kalau jenengan ada nggak sih pesan untuk anak muda untuk ayo nih bangkit nih, sekarang itu banyak sekali nih ininya, atau ada pesan khusus atau ayo jadi mubalighah gitu aja. Kalau menurut jenengan profesi mubalighah, profesi ya saya sebut profesi ini. Mubalighah itu nyaman atau tidak sih untuk anak muda? Sebenarnya bagus, tapi kita harus menyadari bahwa passion orang itu beda-beda. Saya kalau bilang itu, kalau pengen berdakwah di jalan Allah itu nggak harus jadi mubalighah. Jadi kameramen pun itu juga kalau diniati berdakwah, pahalanya sama kayak berdakwah. Aku niat ini kameramen nyuting pengajian. Kalau diniati berdakwah, oh passionnya di sini, ya udah kembangkan, push, explore kemampuan. Bisanya nyanyi, ya sudah berarti dakwahnya lewat bernyanyi, lewat sholawatan, lewat syiiran-syiiran, kan bisa gitu. Terus oh saya passionnya di
memainkan alat musik, monggo nanti alat musiknya dibuat. Kalau alat musik modern kita bisa sholawatan sambil gambusan, bisa. Jadi nggak harus jadi mubaligho, apapun passionnya, kalau diniatkan untuk berdakwah, pahalanya sama dengan berdakwah. Termasuk jadi apa saja, berarti apa saja kan kita bisa menjadi jalan dakwahnya kita. Tidak harus menjadi mubaligho. Leres. Tapi kalau jadi mubaligho ya nggak apa-apa, nemenin saya. Atau cari partnernya, jeneng cari partnernya yang gimana sih Neng? Cari partnernya yang sama-sama mubaligh, bukan mubaligh ya, mubaligh. Atau cari partnernya jadi lain lah. Sudah ada kayaknya, tapi saya yakin sudah ada ini. Jadi sebenarnya pengennya itu, saya tuh sebenarnya enggak kepengen sama apa ya, kita bilang calon aja ya. Nggak kepengen sama calon yang misalnya saya mubaligh, calon saya mubaligh, itu sebenarnya dari hati yang paling dalam itu nggak kepengen, belum kepengen mungkin gitu. Nggak kepengen, saya pengennya hati bisa berubah loh nih. Mungkin saya pengennya sama yang biasa-biasa mawon, nggak neko-neko, buatan kakean pola, yang sabar. Ini terlalu abstrak, terlalu ambigu. Yang biasa-biasa mawon nggak neko-neko, biasa-biasa itu maksudnya gimana? Biasa-biasa kan ada kalau ada biasa berarti ada kategori luar biasa kan, ngoten. Yang biasa-biasa mawon itu maksudnya yang perilakunya itu masih ditentukan oleh agama, bukan oleh dunia. Ngoten. Kecewa aku. Semoga Ning Umi Laila bisa menemukan jodoh terbaiknya lah. Amin. Jodoh terbaik yang tepat di waktu yang tepat kan. Amin banter. Ning terakhir dari saya. Mau disampaikan nggak di sini buat semua yang menonton hari ini? Bagi kalian semua yang menonton hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ataupun yang seumuran kalih kula, jangan lupa selalu berusaha menjadi orang baik. Kalau memang kita nggak bisa dan tidak punya kemampuan untuk terlalu nge-push diri kita di dunia dakwah atau menjadi orang yang wow, minimal kita jadi orang baik. Ciri-ciri orang baik niku mboten ngamuan. Sampai ngelirik aku misalnya. Geng. Pokoknya terus berusaha jadi orang baik, perbaiki akhlak. Kalau pengen hidup kita manfaat, terus upgrade diri kita, tingkatkan value kita. Jangan berhenti di situ tok. Harus sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doanya. Luar biasa. Terima kasih banyak sami-sami. Sudah mampir bercerita, berbagi banyak hal di rumah cerita ini bersama saya dan teman-teman semuanya. Semoga rencana-rencana kedepannya kalau ada undangan juga saya di-share boleh loh, lumayan kan makan gratis. Makan bareng-bareng ya. Gratisan. Terima kasih banyak nih. Semoga rencana-rencana kedepannya jenengan yang jenengan miliki bisa berjalan dengan lancar. Amin. Segera diberikan kesehatan. Amin. Umi juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani indahnya dunia. Wah. Amin. Terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Intinya adalah tadi seperti yang dikatakan sama Ning Umi, jadi apapun diri kita, jangan berhenti untuk mengupgrade diri kita, menambah value kita, dan bagaimana kita menjadi seseorang yang bermanfaat, bisa bermanfaat untuk lingkungan, bukan hanya menjadi dalam menjalani satu profesi, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan di dunia ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap jam 2 siang Ahad, jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.